Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahira TV, setiap kita pasti menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika Allah mencintai kita, maka kebahagiaan di dunia dan akhirat akan kita raih. Lalu, bagaimanakah cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat Syara TV, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa, orang yang kaya dan orang yang tidak pamer. Hadis riwayat Muslim. Jika kita merujuk kepada hadis Nabi SAW di atas, maka ada 3 cara agar kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa. Ali bin Abi Thalib memberikan batasan ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertama, mereka takut kepada Allah. Takut kepada Allah berbeda dengan ketakutan kita kepada makhluk. Jika kita takut kepada harimau, maka kita akan menjauhinya. Namun, jika kita takut kepada Allah, maka kita harus mendekatinya dengan senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Efek positif dari rasa takut ini maka akan muncul sikap hati-hati dalam berbuat, sehingga perbuatan kita tidak akan seenaknya, namun akan penuh pertimbangan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib adalah tadabbur Al-Quran. Tadabbur artinya membaca Al-Quran disertai dengan memahami isinya. Al-Quran berisi pedoman dan petunjuk hidup. Maka agar hidup ini selaras dan sesuai dengan kehendak Allah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Yang ketiga adalah qanaah dalam hidup. Qanaah artinya merasa cukup dengan nikmat yang diberikan Allah, sehingga hidup penuh dengan rasa syukur. Qanaah bukanlah berarti fasib, tapi aktif dalam berikhtiar, fokus dan bersungguh-sungguh dalam beramal, namun untuk hasil sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Dan yang keempat adalah bersiap-siap menghadapi kematian. Orang yang bertakwa senantiasa ingat mati, sehingga hidupnya menjadi produktif dalam beramal sebagai bekal kepulangannya. Tiada waktu untuk leha-leha dan bermalas-malasan, karena dia tahu bahwa maut pasti akan datang sewaktu-waktu. Baginya, waktu adalah kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan untuk memperbanyak ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lagi. Hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan kayamu sebelum miskinmu. Hadis Baihaqi dari Ibnu Abbas. Kedua adalah menjadi orang kaya. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang kaya akan dicintai oleh Allah. Namun yang dimaksud kaya di sini adalah kaya hati dan bukanlah kaya dengan materi dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah orang yang kaya itu dengan banyaknya harta, namun orang kaya itu adalah kaya jiwa atau hati. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang kaya hati, maka hidupnya akan lapang dan tidak merasa sempit meskipun hidupnya sederhana. Harta dunia tidak menjamin akan ketenangan dan kebahagiaan hidup, bahkan boleh jadi menjadi penyebab kegelisahan dalam hidup jika didapatkan dengan cara yang tidak halal, sehingga tidak ada keberkahan dalam hartanya, bahkan menjauhkan diri dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ketiga adalah hidup tidak pamer alias ikhlas. Orang yang dicintai Allah akan beramal hanya untuk dicintainya, bukan untuk makhluk yang fana. Beramal bukanlah untuk dipuji, dihormati, dan dihargai oleh selain Allah. Namun semua itu dia kerjakan untuk Allah semata. Syekh Muhammad Salim bin Idad Al-Hilali dalam menyebutkan ada 2 syarat sahnya suatu diterima, yaitu pertama ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas yaitu beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Bayyinah ke-5, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka menunaikan solat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus. Sedangkan sesuai dengan sunnah, yaitu jika amal itu harus sesuai dengan contoh Rasul. Dua syarat ini termasuk perkara yang mutawaliyat, yakni perkara yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, amal itu tidak cukup hanya ikhlas, tapi juga harus sesuai dengan contoh Rasul, dan begitu pun sebaliknya. Inilah di antara kita agar bisa meraih cinta Allah dengan terus berupaya agar menjadi pribadi takwa, kaya akan jiwa dan hati, dan ikhlas dalam beramal. Semoga Allah memberkati dan meridhoi ikhtiar kita ini. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.